talqin yang hidup di masanya. Dan itu wajib. Jadi yang membuat mahal itu adalah izinnya dari Allah. Diabadikan dalam Al-Baqarah ayat ke-97, fa innahu nazallahu ala qalbika biiznillah. Jadi Ruhul Amin yang telah menurunkan nuzul, menurunkan, menetapkan ya, apa? Bisa diartikan Quran, tapi kita langsung saja menuzulkan ada Al-Ismun Sani, Al-Ismun Salis, nama Allah yang ketiga, ala qalbika, ke dalam kolbu kita, biiznillah, dengan izin. Jadi para sahabat itu mentalkin kita semuanya atas izin Allah. Itu yang mahal. Makanya kenapa talqin sanggup mensucikan, merontokkan, membersihkan berbagai macam dosa-dosa. Ada izin dari Allah. Makanya kenapa wakil-wakil talqin yang hadir nih? Kenapa wakil talqin wajib ain mengucapkan kalimat yang mentalqin saudara-saudara adalah guru mursyid Abu Aos. Saya hanya dipinjam mulut saja untuk menyampaikan talqin. Wajib ain. Karena kita saya mau ngomong kita gitu ya. Karena wakil talqin bisa melaksanakan tugas yang menyampaikan talqin itu karena izin dari guru mursyid menetapkan inti Al-Quran kepada siapa saja umat manusia atas izin Allah, diabadikan Qurannya jelas. Ya. Jadi yang bikin mahal talqin itu adalah izinnya, izin Allahnya. Ya, alhamdulillah. Jadi jelas ya sekarang ya. Oh, kenapa talqin itu mahal? Mahal. Jangan dianggap enteng. Ya. Jangan diremehkan. Jangan sepelekan. 104 kitab Allah. 104 kitab Allah disimpul ada di dalam la ilaha. La ilaha illallah yang mana? Pertanyaan kan begitu. La ilaha illallah yang mana? Yang menyimpul 104 kitab Allah. La ilaha illallah yang dibawa oleh Ruhul Amin, yang dimasukkan ke dalam dada-dadanya kita semua. Ya. Bukan Quran mushaf itu, bukan. 104 kitab Allah, bayangin. Ya. 104 kitab Allah. Rinciannya bagaimana Pak? Rinciannya ini saya menemukan 2 riwayat ya, tapi yang saya pakai tetap riwayat dari sahabat. 104 kitab Allah, rinciannya begini. Satu riwayat, ini saya di luar ya. Satu riwayat, Nabi Sis diturunkan 50 suhuf. Nabi Idris 10 suhuf. Nabi Musa 10 suhuf sebelum Taurat. Nabi Ibrahim 10 suhuf. Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi, Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu riwayat yang satu ya. Jadi Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Idris 10 suhuf. Tapi yang saya pakai adalah rujukan dari para sahabat. Nabi Sis 60 suhuf ya. Nabi Ibrahim 10 suhuf, 30 suhuf. Nabi Musa 10 suhuf, lembaran-lembaran wahyu ya, 100 ya, sebelum menerima Taurat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berikan Taurat, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. 104 kitab Allah disimpul ada di dalam la ilaha. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu sekalian sedang berzikir la ilaha illallah, dikir yang terbaru takutnya belum sampai,
Zikir yang terbaru yang contoh dari beliau gerakan cuma 2. Kanan, kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti mengibarkan bendera. Ya. Yang 3-nya tetap, yang 3-nya la ilaha illallah tetap. Tapi ketika gerakannya 2, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nggak ada istilah balapan sekarang, nggak ada. Karena paduan gerakannya seperti ini. Ya, kalau nembang pohon mah, gitu. Ya. Jadi sekarang jelas, semuanya bersandar, semuanya berdasar. Jadi sekarang jangan lagi mengatakan kira-kira talqin, sih talqin, mahal talqin teh. Izin dari Allah. Ya, wakil talqin tidak bisa mentalqin kalau tidak dapat surat izin. Jadi pengangkatan itu adalah menerima SIM yang M-nya 1. Ya. Kalau yang SIM M-nya 3 semuanya juga. Jadi wakil talqin mah SIM M-nya 1 sama SIM M-nya 3. Surat izin menyampaikan talqin. Surat izin mengamalkan, melestarikan ajaran kesucian jiwa. Ya. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pondok pesantren jangan ditambah sirna rasa. Kalau ajaran jangan ditambah sirna rasa. Ini saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Saya tidak mengharapkan menyebut sirna rasa, Pak. Demi Allah wallahi, cabut nyawa saya. Kalau Anda mengatakan Luqman mengharamkan cabut nyawa saya sekarang juga. Saya sering menyampaikan, jangan menambah sirna rasa kalau di ajaran. Itu yang benar. Ya. Ajaran itu sampai surya, penyebutan penambahan sirna rasa boleh untuk madrasah, raudhah dan untuk jelas. Itu ini ada dengar telinga ini mengharamkan itu. Aduh, ini orang naon deui gagal paham ya. Ya. Saya tidak punya apa-apa. Saya semua digiring ke sinar rasa. Diarahkan semua ke sinar rasa. Karena sinar rasa adalah jauhnya saya. Ya, tempat kembali saya. Dan beliau adalah pintu bagi saya. Ya, terserah. Bapak Ibu mau ngaku sebagai terserah. Abah Aus bagi saya adalah pintu masuk menuju hadrat Allah. Bagi saya. Jadi suka-suka saya ngomong beliau Raisul Muqarrabin. Suka-suka. Qurannya jelas. Bertanggung jawab saya. Keilmuannya. Ya. Jadi ya. Penambahan kalimat sirna rasa untuk ikhwan dan madrasah. Kalau ajaran sampai surya layak titik. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pondok pesantren surya titik sudah. Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pondok pesantren surya laya sirna begitu. Ikhwan ada sirna rasanya. Madrasah ada. Sampai ke Abah Jagat itu nulis di media sosial juga sama. Karena masih ada saja ikhwan yang bagus, niatnya bagus, tapi kan ada aturan. Ya, ada aturan sudah ditetapkan oleh Guru Agung. Ajaran itu sampai surya laya. Ajaran itu. Ya. Sebagai kesyukuran bangsa Abah karena beliau mengambil tarekat di jalur surya laya. Kita ikut saja. Jangan rewel, jangan suka buat masalah, ya kita ikut saja. Saya mah sompral Pak, urusan begini saya bertanggung jawab. Maka kalau lupa ngomong mengharamkan ucapan cabut nyawa saya, jangan kagok-kagok, jangan berumur panjang. Benar saya, bukti pertanggungan jawab saya itu. Karena kalau tidak begitu banyak orang yang ingin memanfaatkan situasi, nggak tahu entah mau seperti apa. Tapi yang jelas saya selalu menyebut sirna rasa dalam 2.
Kalau dalam ajaran sampai Surya Maya. Ya. Nah, terserah mau ikut mau tidak terserah. Yang penting sudah saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi talqin itu mahal, Pak. Tidak mendapat talqin takwa hanya mudah-mudahan. Ya. Puasa khusus hanya sebatas impian. Kan kita sering dengar puasa itu terbagi 3. 1 puasa umum, 2 puasa khusus, 3 puasa khususil. Kalau tidak ketemu talqin tidak bisa. Tidak bisa. Karena puasa khusus itu bukan khusus untuk Nabi, bukan. Nabi itu saum awam, saum khusus, saum khususil khusus. Itu Nabi. Karena ibadah itu tidak dikotomi, dipisah-pisah, tidak. Konteks ibadah umum maksudnya menahan perut, lapar saja. Saum umum. Saum khusus menjaga akhlak, menjaga sifat tingkah laku kita dari hal yang dicela, yang tercela. Puasa khusus menjaga sir kita agar jangan sampai musyahadah kepada selain Allah. Bahasa mudahnya tengareret kasalian ti Allah. Nusok ngareret naon bukan mata ini, tapi ainul basiroh, mata basiroh, pandangan basiroh. Pandangan basiroh itu sir. Ya. Ada kolbu, ada ruhu, ada siru. Kolbu marifat, ruh mahabbah, siru musyahadah, memandang tajali kepada bikamaliyat ya, kesempurnaan Allah. Baik itu apa namanya jalaliyah atau jamaliyah, keduanya merupakan bukti sifat kamaliyah Allah. Itu siri sini kita sudah ditetapkan, dimasukkan yang 1 huruf itu. Makanya saya sering menyampaikan, di dalam dzikir kita ini bukan wasal dari lafaz Allahu, tapi berdiri sendiri. 1 nama Allah yang merangkum seluruh nama-nama Allah di dalamnya. Berapa nama? 4.000 nama Allah. Makanya peristiwa menetapnya nama-nama Allah ke dalam ruh kita, itulah nuzulul. Ingat nggak talqin kapan? Dicatat mestinya. Saya catat, Pak. Catatannya punya. Kapan saya talqin? Siapa yang mentalqin? Lisannya Abah As yang mentalqin saya. Makanya cara nalqin saya ikut beliau. Saya langsung menjadi saksi peristiwa. Ketika itu Abah nalqin saya. Nah, jadi proses nuzulul Quran diperingati oleh seluruh umat Islam sedunia. Itu peristiwa nuzulul Quran Kanjeng Nabi Muhammad. Kita kapan? Kalau tidak ditalqin, tidak akan pernah mengalami nuzulul Quran. Ya. Alhamdulillah, nuzulul Quran dengan talqin. La'allakum tattaqun dengan talqin. Idul Fitri dengan talqin. Dalilnya mana? Mengatakan Idul Fitri dengan talqin. Tadi hadisnya, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadil kalimati thayyibah li sahabati radhiyallahu anhum litasbiyah qulubihim. Inilah Idul Fitri. Litasbiyah qulubihim wa tazkiyah nufusihim. Kalau secara letterlet tazkiyah itu membeningkan, tapi saya lebih condong kepada tidak mengartikan membeningkan, tapi tarbiyah, mentarbiyah nafsu, mendidik nafsu. Jadi talqin itu tarbiyah ruhiyah, tazkiyatun nufus ya itu juga. Wa isolihim ila hadrati ilahiyah, menyampaikan ketujuan hadrat Allah. Talqin, ma'rifat itu teh, usul ma'rifat itu juga. Wasara tinggursiyah, menggenggam kebahagiaan suci kekal dan abadi. Apa maksudnya? Setiap waktu yang kita lalui
detik per detiknya bernilai ibadah. Itulah Lailatul Qadar. Makanya kita kenapa diperintahkan sholat sunnah Lailatul Qadar? Bukan meratap, menghibah, mendamba, mengharap Lailatul, bukan, tetapi mensyukuri. Ya. Karena Lailatul Qadar sudah digenggam. La ilaha Lailatul Qadar. Dalilnya jelas. Cuman tergantung kecerdasan ininya mana nih. Karena kan tekstualnya sama tapi pemahamannya tidak akan sama. Ini yang hadir sama nih. Dikasih teks hadis. Pasti pemahamannya berbeda. Seperti hanya tafsir Quran yang berkembang. Ayatnya satu, tapi kenapa tafsir berkembang ratusan? Tergantung kepada pemahaman masing-masing. Para mufasirnya, para mu'alif kitab tafsirnya. Sama seperti ucapan pengarsa Abah mengeluarkan. Setiap murid itu akan beda mentafsirkan tergantung kapasitas dia. Tapi jangan mentafsirkan sembarangan, jangan. Mesti pakai sandaran. Makalah ulamanya ada tidak. Bahkan tadi, tapi Abah tidak meneruskan. Tapi saya menangkap. Abah menyampaikan begini. Tegas. Abu Sa'id Al-Kharaj mengatakan tentang ini. Apa maksudnya? Talqin. Abu Sa'id Al-Kharaj menjelaskan tentang talqin. Jadi seseorang, Bapak Ibu, di dalam Quran kan ada ya kalimat inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada kalimat auliya Allah. Siapa auliya Allah? Alladzina wa kanu yattaqun. Yang kuat takwanya. Tidak akan mencapai maqam wali Allah kalau tidak ditalkin. Talkin dzikir itu daftar menjadi wali Allah. Ya. Tapi jangan diaku, jangan jilat kesombongan. Untuk menjadi wali talkin, tapi untuk jadi wali jadi wali jadi. Kalau sekedar jadi wali talkin, jadi wali jadi mujahadah lagi. Dengan talkin terus mujahadah, khidmat kepada guru. Itu terus meningkatkan spiritualitas di hadapan Allahnya, maqamat di hadapan Allahnya itulah. Kata Abu Sa'id Al-Kharaj, "Idza aradallahan ayu waliyan abdan min abdihi, fataha 'alaiha baba dzikri." Jika Allah berkehendak, Allah boga kahayang. Allah punya keinginan menjadikan hambanya wali, kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka Allah bukakan pintu dzikir. Pintu dzikir adalah Bisa nggak talqin kalau tidak ada ahli talqin? Tidak bisa. Jadi ternyata guru mursyid adalah pintu masuk atau beliau adalah ahli talqin bagi siapa saja yang menginginkan ibadahnya sampai ke hadrat Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi mahal talqin ya? Mahal, Pak. Qurannya jelas, hadisnya jelas. Makalah ulamanya jelas. Mau apa lagi? Mau tetap membohongkan? Ya? Masih mau? Oke lah, rek istikharah heula saya. Ditita talqin teh istikharah heula. Talqin dikit, kela istikharah heula. Istikharah heula. Ya, Qurannya jelas, hadisnya jelas, makalah ulamanya jelas. Jadi tinggal kita bersyukur kepada Allah atas anugerah ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل
Jadi hilang. Ada yang mau buat hilang. Kasih tuh. Iya.